Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat nikmat dan karunia-Nya, berkat inayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, sehingga kita dapat bersua kembali pada malam hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita kedatangan tamu dari negeri Yaman. Akan tetapi beliau ini belum sampai-sampai. Mungkin perkara perbedaan waktu antara kota Palu dan kota Yaman yaitu 4 jam. Mungkin salah lihat waktu, beliau lihat masih jam 4, padahal sore malam di sini. Dan juga malam ini kita ada tahlil malam ketiga. Jadi bingung, mau cepat-cepat selesai atau mau menghormati tamu ditunggu hingga beliau datang. Jadi akan kita tunggu sebentar. Untuk itu langsung saja kita dengarkan rutinitas kita tiap malam Jumat, yaitu pembacaan kitab yang akan dipimpin oleh Al-Habib Alwi bin Zain Al-Habsyi alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, langsung saja kita melanjutkan daripada pembahasan kitab yang masih di dalam bab taubat. Imam Ghazali di pertemuan kemarin menjelaskan kepada kita bahwasanya kita harus taubat untuk berjalan di jalan ibadah karena 2 perkara. Kenapa kita diwajibkan taubat, diharuskan untuk bertaubat agar kita istiqomah berjalan di jalan ibadah? Yang pertama, kata beliau, kita harus taubat karena kemaksiatan kita lakukan dampaknya akan menghindarkan kita daripada taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjauhkan kita daripada taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan memberikan taufik kepada kita sedangkan di dalam diri kita masih banyak kotoran-kotoran, sehingga Allah tidak memberikan taufik agar kita jalan istiqomah di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, kenapa kita harus bertaubat agar kita istiqomah berjalan di jalan ibadah ini? Kata beliau, wa tsani minal amrain innama talzamuka tauba lituqbal minka ibadah. Kita harus taubat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rabbad dain la yaqbalul hadiyah. Karena orang yang dihutangi tidak menerima bonus. Umpama kita ada orang yang hutang kepada kita, orang yang berhutang kepada kita, kemudian kita belum bisa bayar, padahal sudah jatuh tempo hutang kita. Kita tidak mau bayar. Saya bilang, ini sudah bonus dulu. Nanti hutangnya nanti saya bayar, tapi bonusnya dulu. Dia tidak minta kepada kita bonus, dia minta bayar hutang kita karena sudah jatuh tempo. Kata Imam Ghazali, begitu juga perumpamaannya. Ini taubat daripada kemaksiatan, ibadah-ibadah yang wajib, meminta maaf kepada orang ketika kita melakukan kezaliman kepadanya, itu seperti utang yang harus kita lakukan. Tidak boleh kita mau kasih bonus tapi kita tidak membayar hutang kita. Begitu juga kata Imam Ghazali, Allah tidak menerima ketaatan-ketaatan kita, sedangkan yang harus kita lakukan yaitu taubat kepada Allah, melakukan kewajiban-kewajiban itu kita tidak lakukan. Sama seperti orang sholat, tidak pernah dia sholat wajib tapi dia istiqomah di dalam qiyamul lail, tahajud. Tahajudnya bagus, masya Allah, tapi sholat wajibnya tidak ada dilakukan. Ini hal yang ceroboh, hal yang salah di dalam beragama. Oleh karena itu Imam Ghazali bilang, ini taubat merupakan suatu yang wajib, suatu keharusan
Sebagaimana hutang, wa amatul ibadah la allati taqsuduha naflun. Adapun sebagian ibadah yang kita lakukan itu banyak darinya merupakan suatu sunnah, kesunahan, bonus, tambahan dari kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yuqbal minka tabarru wad dain alaika hal. Bagaimana mungkin diminta atau diterima darimu bonus sedangkan hutangmu jatuh tempo, kata Imam Ghazali. Lam taqdihi, yang belum kita lunaskan. Wa kaifa tatruku li ajlihi halal wal mubah wa anta musirrun ala fi'lil mahdhur. Bagaimana mungkin, kata beliau, engkau meninggalkan yang mubah dan yang halal, engkau melakukan yang sunnah tapi kewajiban engkau tinggalkan. Wa kaifa tunajihi wa tud'uhu wa tasni alaihi wa al-iyadu billah wa alaikal ghadban. Bagaimana mungkin engkau akan memuji Allah, engkau akan mengagungkan Allah padahal Allah Subhanahu wa taala murka kepada engkau. Jadi ini kata Imam Ghazali, ini yang membuat kita harus bertaubat agar kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aqulu fa amma taubah fa innaha sa'yun min masail qalb wa hiya inda tahsil fi qaulil ulama tanzihul qalbi anidzan. Sekarang kata Imam Ghazali, taubat ini merupakan perkara hati, ibadah hati. Kita tidak tahu seorang hamba ini sudah bertobat atau belum. Ini merupakan perkara hubungan dia, batin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali antara manusia, dia melakukan kezoliman kepada manusia, taubatnya dia harus mengembalikan kezoliman tadi, harus meminta maaf tentang kezoliman tadi, baru dia taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali, itu perkara hati, bukan dengan istighfar. Istighfar salah satu cara di dalam untuk bertaubat, tapi penyesalan di dalam hati. Taubatu an-nadam. Taubat itu merupakan penyesalan hati, kata beliau. Sa'yun min masail qalb wa hiya inda tahsil fi qaulil ulama tanzihul qalbi anil dzanb. Ketika kita mendapatkan taubat, kata Imam Ghazali, apa makna kita mendapatkan taubat? Sucinya hati kita daripada dosa tadi, daripada perbuatan-perbuatan yang dosa. Jadi ini merupakan taubat. Jadi taubat ini suatu yang sangat penting di dalam hidup kita, bahwa kita lakukan. Nanti beliau akan jelaskan panjang lebar. Insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan jelaskan. Karena tadi kita dengarkan ada penceramah, ada takziah malam ketiga. Insyaallah kita hadir habis salat Isya, kita hadir bersama di sana. Jadi kita akhirnya di penutupan ini Imam Ghazali mengatakan taubat ini merupakan perkara hati yang harus kita istiqomahkan, yang harus kita lakukan. Penyesalan di dalam diri kita ketika kita melakukan kemaksiatan itu harus. Dan ini merupakan sesuatu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, taubat. Dan Allah ringankan. Adapun orang-orang terdahulu ketika mereka taubat bermacam-macam. Ada yang disuruh bunuh diri, ada yang disuruh potong pama, mencuri, disuruh ini, disuruh itu. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita melakukan taubat, kita mau bertobat, kita hanya beristighfar, penyesalan di dalam hati, Allah bersihkan kita. Allah bersihkan kembali hati kita, Allah bersihkan kembali kesalahan kita. Bahkan di minggu kemarin kita dengar banyak ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Ini tidak kita dapatkan sama makhluk, kita tidak dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taubat, beriman dan beramal soleh. Kita melakukan kesalahan, banyak kesalahan kita, sebanyak gunung kesalahan kita, setinggi langit kesalahan kita. Kita beriman, kita taubat, kita beramal soleh. Kesalahan tadi Allah ubah menjadi suatu kebaikan. Akhirnya apa? Yang di catatannya kita keburukan segitu banyak diubah menjadi segitu banyak kebaikan. Kalau kita manusia, orang minta maaf sama kita, paling tidak kita maafkan, tapi masih ada rasa sama dia, berat. Tidak mungkin. Kalaupun sudah hilang sama sekali, tidak ada keberatan sama sekali, benar-benar hilang. Tapi tidak mungkin kita anggap kesalahannya dia itu suatu kebaikan kepada kita. Kalau kita ungkit, oh dulu kau itu berbuat baik sama saya, kau celah saya, kau hina saya. Tidak mungkin kita anggap itu suatu kebaikan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kata ulama,
lazimi istighfar, perbanyak istighfar. Rasulullah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Begitu beruntung orang yang didapatkan di dalam lembaran amalnya banyak daripada perbuatan istighfar. Jadi kita berjalan selalu, guru kita Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri bilang, kalau kita naik motor istighfar, berjalan istighfar dalam hati, penyesalan di dalam diri kita, istighfarkan dengan lisan kita, kita dapat taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin istighfar yang mana yang kita lantunkan mendapatkan taubat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Mungkin ketika kita di motor kita beristighfar, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menerima taubat kita, berarti kita termaksud orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Allah berterima. Makanya kata salah seorang ulama, Imam Umar Mukhdar, berkata, kalau seandainya saya tahu ada zikirku, ada istighfarku yang Allah terima satu saja, saya akan berikan makanan satu penduduk kota Tarim selama 7 hari, makan daging, dia bilang. Kenapa? Karena kalau saya tahu Allah terima taubatku, atau Allah terima istighfarku, Allah terima tasbihku, berarti saya ini termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti oleh karena itu kesenangannya, dia bilang, saya akan berikan makanan untuk satu kota Tarim selama 7 hari. Jadi insyaallah tamu kita sudah datang. Nah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang? Tiada. Ayo, Said. Fadal. La. Masya Allah, syukran katsiran ya Habib Alwi. Tadi kita dengarkan di antaranya tentang pengampunan dosa. Jadi umat-umat lain itu ketika mereka ingin diampuni dosanya, ada yang disuruh untuk bunuh diri, ada yang disuruh lompat dari atas gunung, ada yang disuruh menenggelamkan dirinya. Yang paling mudah untuk bertaubat adalah umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan beristighfar kepada Allah. Maka dari itu buatlah dosa sebanyak-banyaknya, karena gampang minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pola pikir kalomba. Jangan sampai ada yang berpikiran seperti itu. Ini tamu kita sudah datang. Tapi sebelum itu ada saudara kita, saudara Anugrah. Beliau ini adalah apa namanya kalau masuk Islam ini? Masuk Islam. Masuk Islam apa namanya? Kalau masuk Islam. Beliau adalah seorang mu'alaf, dan juga beliau baru saja mengarang sebuah buku. Untuk itu kita akan dengarkan sedikit tentang kisah beliau dan juga buku yang beliau karang. Untuk kepada saudara Anugrah dipersilahkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah atas seluruh kebaikannya, rahmatnya, ampunannya, nikmatnya, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang menambah dosa bagi kita, yang menambah kemurkaan Allah kepada kita. Semoga ini pertemuan yang mendatangkan ridho Allah, karena pertemuan ini seharusnya mendatangkan rahmat Allah, ampunan Allah bagi kita. Tapi kalau hati kita bermasalah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Habib Alwi tadi, ini bisa jadi pertemuan yang mendatangkan keburukan bagi kita. Seperti ilmu, guru saya mengatakan ilmu itu baik,
terutama ilmu agama, sangat manfaat. Tapi kalau kita tertipu dengan yang namanya ilusi ilmu, kita tahu satu ilmu lalu kita merasa sudah mengamalkan, padahal kita baru tahu, belum mengamalkan. Kita tahu ilmu tentang silaturahim, tapi sudahkah kita mengamalkan tentang silaturahim? Kita tahu bahwa sesama umat Islam dikatakan adalah saudara. Sudahkah hati kita ini merasa bersaudara dengan sesama umat Islam? Kalau semakin tinggi ilmu, semakin banyak ilmu, semakin rajin datang majelis, merasa semakin mulia dan merasa orang lain hina, berarti ilmu kita bisa jadi wasilah kita diazab oleh Allah. Harusnya ilmu kita buat kita makin tawadu kepada Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini kita bisa menata hati kita supaya ini jadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi pertemuan yang mendatangkan ampunan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Nah, saya lihat malam hari ini sepertinya kurang semangat. Maka saya minta sebelum saya melanjutkan supaya kita bersalaman dengan samping kiri dan kanan kita, supaya kita sambung silaturahim dan sampaikan Allah sayang kamu. Salami kiri kanan dan bilang Allah sayang kamu. Mungkin dari tadi kita duduk kita belum sapa kiri kanan kita, kita belum salami kiri kanan kita. Padahal itu amal soleh, menyambung silaturahim, mengingatkan dia bahwa Allah sayang sama dia. Nah silahkan sambil saya juga mengamalkan hal yang sama. Allah sayang kamu. Nah ini sama saya susah ini, saya tidak bisa bahasa Arab ini. Saya tidak tahu mau bilang apa ini. Tapi saya salaman saja. Allah sayang Habib. Afwan Habib. Allah sayang sama Habib. Nah, bagaimana rasanya? Lebih nikmat. Tadi kan tidak ada senyum, sekarang ada senyum. Alhamdulillah. Senyum itu kan ibadah. Nah, jadi lebih nikmat, jadi lebih bersaudara. Harusnya ini kita amalkan setiap hari, setiap kali ada majelis, supaya kita ingat kiri kanan kita ini saudara yang disayang Allah. Jadi yang disayang Allah itu bukan cuma kita, kiri kanan kita itu disayang Allah. Kalau kita benci sama makhluk yang disayang Allah, hati-hati kita. Kita lihat dia hina, belum tentu di mata Allah, belum tentu. Nah saya langsung pada intinya. Malam hari ini saya mau memperkenalkan satu buku. Ini bukan jualan, ini hanya perkenalan. Ini buku yang saya tulis setelah perjalanan menjadi seorang Islam kurang lebih hampir 6 tahun. Jadi merasakan bagaimana rasanya jadi seorang mualaf dan apa yang perlu dipelajari. Dan bukan hanya bagi seorang mualaf, tapi juga bagi teman-teman yang mungkin saja baru hijrah. Selama ini duduk di deker, minumnya cap tikus, minumnya mention, tiba-tiba Allah kasih hidayah, mau datang ke majelis, tapi bingung, saya mau belajar dari mana ini. Dan itu yang saya rasakan ketika selesai bersyahadat, kurang lebih tahun 2019. Sudah masuk Islam, tapi saya tidak tahu saya mau belajar dari mana ini. Nah, maka saya tulislah buku ini dengan harapan buku ini bisa jadi teman belajar bagi teman-teman yang baru saja hijrah atau baru mau memahami apa sih Islam, bagaimana sih Islam itu. Karena kalau kita lihat di luar, mungkin image Islam buruk, mungkin ada yang merasa Islamfobia, melihat Islam itu kurang baik seperti apa yang dulu saya rasakan. Padahal Islam tidak seperti itu. Nah, di buku ini saya tulis secara singkat tentang dasar-dasar pemahaman Islam, tentang rukun-rukun ibadah, tentang rukun-rukun sholat, pemahaman dasar, pondasi. Kita sudah tahu ilmu yang begitu tinggi, karya-karya dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Saya pengagum dari Syekh Ramadan Al-Buti, saya banyak baca kitab-kitab beliau. Nah, tapi kalau dasar atau pondasi agama kita bermasalah, itu masalah sampai ke atas. Kita bangun rumah, yang paling penting apanya? Pondasi. Nah, buku ini memuat tentang pondasi dasar bagi yang baru hijrah ataupun baru masuk Islam.
Buku ini saya tulis bukan sendiri. Saya dibantu juga dengan guru kita Habib Idrus. Saya dibantu juga dengan Habib Haikal. Saya dibantu juga dengan Habib Alwi. Saya dibantu juga dengan beberapa guru dari luar. Ada yang dari Kalimantan dan ada yang dari Jawa. Sehingga jadilah buku ini. Walaupun ditulis hanya nama saya, tapi sebenarnya menulisnya, merangkumnya bukan hanya saya sendiri. Saya dibantu orang-orang lain, dibantu orang-orang soleh yang lainnya. Nah, buku ini bisa kita hadiahkan kepada teman kita yang baru hijrah, saudara kita. Dan kami membuka kesempatan bagi yang mau. Buku ini kami sebar ke tempat-tempat mualaf. Buku ini diakadkan, bisa diwakafkan, ataupun kalau ada yang mau membeli dengan mengganti biaya cetak di penerbit, silahkan. Dijadikan hadiah, seperti kita menghadiahkan Al-Quran. Kalau mualaf kita hadiahkan Al-Quran, saya jamin 100% Al-Qurannya tidak dibaca. Atau orang yang baru hijrah, kita kasih Al-Quran, saya jamin tidak dibaca. Kenapa? Dia belum tahu baca Quran. Dia belum tahu huruf hijaiyah, kita kasih dia Al-Quran. Dia mau apakan? Seperti saya waktu masuk Islam, dikasih Al-Quran, dikasih macam-macam. Saya bingung, saya mau apakan? Dikasih Al-Quran berapa banyak? Saya simpan di rumah. Saat itu saya tidak tahu huruf hijaiyah, apa yang saya mau baca. Nah, maka buku ini ditulis dengan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa yang mudah-mudahan mudah dipahami. Bisa kita hadiahkan, bisa kita ikut, misalnya mau ikut berwakaf, dibagi. Saya sudah kirim sebagian banyak ke Kalimantan Barat, ke tempat-tempat mualaf di sana. Kita punya jaringan sampai ke sana. Di Jawa juga kita sebar. Dengan maksud apa? Mudah-mudahan jadi amal jariah. Nah, maka di sini nanti kalau ada mualaf yang masuk Islam, boleh hubungi kami, boleh hubungi saya untuk kita hadiahkan buku ini. Buku ini kita cetak di penerbit di Jogja. Jadi pasti butuh biaya. Nah, tapi karena ada Allah, alhamdulillah sampai saat ini cukup. Bisa kita hadiahkan, kita kirim ke Kalimantan Barat, kita kirim ke Jawa, kita kirim ke berbagai daerah. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa support juga di masjid ini, di masjid-masjid lain, di majelis-majelis lain. Karena banyak mualaf setelah syahadat dilepas seperti kambing. Ustadznya bukan di sini tapi di Samudra Atlantik. Ustadznya semangat sekali mensyahadatkan. Setelah syahadat dilepas. Kenapa saya bilang begitu? Pengalaman. Habis syahadat tidak diajarkan mau sholat, tidak diajarkan mau wudu. Ketemu teman-teman Islam di masjid, bukannya ramah, tapi agak-agak sensitif. Kenapa? Karena badan saya agak kotor. Karena badan saya agak kotor. Dulu belum punya baju koko untuk tutupi ini. Jadi ke masjid pakai celana jeans, pakai baju kaos. Begitu masuk masjid, orang lihat kayak lihat perampok masuk masjid. Ditegur, antum kalau ke masjid jangan pakai baju begini, pakai baju koko. Saya jawab, mohon maaf Pak, saya tidak punya uang beli baju koko. Bapak mau belikan? Diam. Tapi ini realita. Makanya saya sering membahas tentang hubungan umat Islam itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini kita pandai sekali membahas, tapi minim sekali prakteknya. Saya merasakan kita jago sekali teori, tapi prakteknya mana? Sampai-sampai belakangan saya dengar ada kalimat yang viral, kita ini si paling mayoritas, tapi tidak berkualitas. Betul? Si paling mayoritas kita ini, tapi tidak berkualitas. Saya masuk masjid pakai lengan pendek. Kenapa masuk masjid begini? Saya tidak punya baju. Saya baru Islam 2 hari, 3 hari. Kenapa pakai celana jeans? Memarahi tanpa memberi solusi. Bagus kalau dimarahi kemudian dibilang, ayo saya temani beli baju koko. Alhamdulillah. Habis dimarahi, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Habis itu dia pulang. Kita lama-lama minder. Makanya saya pernah bilang, kalau saya masuk Islam karena orang Islam, mungkin saya sudah murtad kembali. Wallahi, kalau saya masuk Islam karena orang Islam, sudah murtad.
Tapi saya masuk Islam karena Allah, karena Al-Quran. Maka mau orang Islam modelnya kayak apa, saya paham. Ini bukan Islam yang salah, tapi kita yang belum mampu mengamalkan Islam dengan maksimal. Karena Islam itu sempurna, rahmatan lil alamin. Nah, kitanya yang belum maksimal. Saya sering sampaikan tentang ayat-ayat seperti ini. Malam ini saya cuma perkenalkan buku ini karena ada tamu yang ilmunya lebih banyak, amalnya lebih banyak, jauh lebih soleh daripada saya. Saya dibanding beliau, waduh, jauh sekali. Pengetahuannya, amalnya, ibadahnya, jumlah sholatnya beliau pasti lebih banyak ini. Karena sudah sholat mungkin dari kecil. Sedang saya baru sholat 6 tahun yang lalu dan belum tentu diterima, ya kan? Sedang aku juga pas dulu tinggalin salat. Ya, Allahu Akbar. Nah, beliau orangnya tawadu asli, bukan tahu warna duit. Nah, kalau kita ini kan tawadu juga, tapi tahu warna duit. Kalau beliau tawadu asli, ilmunya banyak. Ah, itu saja. Nanti kalau ada yang mau membantu kami mendistribusikan buku ini, membantu biaya cetaknya, bekerja sama untuk majelis-majelis, untuk masjid-masjid, insya Allah saya siap untuk kolaborasi. Saya siap untuk bekerja sama. Itu saya siap untuk sama-sama kita membangun kebaikan untuk umat ini. Umat ini banyak masalah. Sudahlah kita tambah-tambah lagi. Umat ini banyak masalah. Janganlah kita tambah-tambah dengan masalah-masalah lain. Lebih bagus kita kolaborasi. Saya kerjasama dengan Said Haikal, dengan Said Alwi, dengan Habib Idrus. Mudah-mudahan dengan Habib juga nanti kita bisa kolaborasi. Untuk apa? Untuk kebaikan. Cari ridhonya Allah. Cuma itu yang dicari. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Nanti boleh menghubungi saya sebutkan nomor saya. Kalau ada yang mau catat silahkan. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. 0822 9253 8055. Kalau ada mualaf, kalau ada pemabuk yang baru tobat, hubungi saya. Saya senang silaturahim dengan teman-teman yang begitu. Karena kita satu frekuensi dulu. 0822 9253 8055. 0822 9253 8055. Doakan juga, ada 3 buku lagi sedang proses penulisan tentang manajemen pengelolaan masjid, tentang gaya kepemimpinan Rasulullah yang hilang hari ini. Judulnya Love Leadership, kepemimpinan penuh cinta yang diajarkan Rasulullah. Dan ada buku-buku yang lainnya lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, bisa segera terbit. Doakan juga, saya berencana bulan depan untuk melanjutkan pendidikan mondok di satu pondok di Jawa. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah karuniakan ilmu yang manfaat, bukan ilmu yang membuat kita diazab Allah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan, saling sayang, saling cinta karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tamu kita dari Hadramaut. Hanya mungkin Lupa, maaf. sudah ada tamu, langsung kita Syekh ahlan wa sahlan. Ada satu pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka akan saya bacakan sedikit riwayat hidup Syekh ini. Ustaz, لا تذكر. لا أنا بذكر. ليش؟ لا تذكر لأن أصحاب الجدول يكتبون يعني خطأ. خطأ. نعم، اسمي أدهم بس درست في تريم بس. اذكر لي اسم والدراسة في تريم. نعم. Beliau adalah Syekh Adham Nabil Ali Al-Kuhil. Beliau belajar di Tarim. Tadi baru beliau sampaikan, beliau baru saja memenangkan lomba lari karung. Tidak, bercanda. Syekh tidak mengerti. Jadi untuk Syekh Adham, waktu dan tempat kami persilakan. Alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya datang mau mengambil manfaat, mau silaturahmi, dan saya tidak tahu beliau di sini.
kita dulu belajar bersama di Darul Mustafa sama beliau, Masya Allah. Tapi mereka yang lebih dulu dari saya. Saya masih belajar bahasa Indonesia sedikit-sedikit, masih bahasa ayam. Tapi lain bahasa apa namanya, Makali, jauh dari bahasa Makali. Masih bahasa ayam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayanfa'na bima sami'na min al-ikhwan. Ya Sayyid, أنا ما أعرف أتكلم بالإنجليزي, بترجم لي شوية بس. Masih nggak bisa ceramah bahasa Indonesia. Kalau mendengar faham. Alhamdulillahilladzi jama'na wa iyyakum fi hadzal majlis al-mubarak tahta rihab min rihab a'lam ad-din alladhina nasharu ad-din fi hadhihi al-baldah wa kana lahum ad-dhikr al-hasan ila waqtina hadha. Beliau bilang segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di lingkungan daripada lingkungan pemuka agama yang datang ke sini menyebarkan agama Islam, memberikan dakwah kepada kita sehingga nama mereka dikenang baik sampai zaman sekarang ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad man bihi kunna khaira ummatin ukhrijat linnas wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita menjadi sebaik-baik manusia. Sa'akhtasir lakum kalimat lianna qad tala al-majlis alaikum. Saya akan meringkas perkataanku karena sudah panjang, kata beliau. Kullu ma yahsul wa yadur fil hayati ad-dunya min at-taghayyurat wa at-takhabbutat bidat fi ummat al-Islam li sababin wahid alladhi huwa ghabatil qudwah. Beliau mengatakan semua yang terjadi di keadaan umat muslim daripada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, itu semua karena hilangnya panutan. Wa idza kanat ummat al-Islam ala ittiba'in lil qudwah وسيد القادات هو وسيد القدوة والقادات هو صلى الله عليه وسلم لما كنا وصلنا إلى هذا الحال. Apabila kita ini mengikuti sebaik-baik panutan yang kita ikuti, yaitu panutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak mungkin, kata beliau, mencapai keadaan seperti ini. بدلت العادات وبدلت يعني التوجهات إلى غير مسلكه صلى الله عليه وسلم فوصلنا وإياكم وأمة الإسلام إلى مثل هذا الحال. Maka telah berubah keadaan dan jalan dan tujuan kita daripada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mencapai keadaan yang tidak baik ini. تمزقت أمة الإسلام وأصبحت أشلاء وجماعات. Maka umat muslim, kata beliau, sudah tercerai-berai dan saling tidak menyatu lagi. ودخلت فيها الدواخل من أئمة الكفر والعياذ بالله ففسدت فيما بينهم. Dan masuk di tengah-tengah umat Islam panutan-panutan daripada orang-orang yang selain Islam yang merusak daripada hubungan kaum muslimin. وقد أخبر الحق سبحانه وتعالى محبوبه ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an mengisyaratkan hal tersebut dan tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasara sehingga kita mengikuti ajaran mereka. ولنعلم يا أخوان ويا أحباب ليس للأمة مخرج وفرج إلا باتباع هذا النبي الكريم ونهجه السديد القويم وإلا بغير ذلك والله أنها ستظل الأمة تتخبط حتى قيام الساعة. Dan ketahuilah tidak ada jalan keluar dan tidak ada kemenangan untuk umat ini kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita terus tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan kita akan seperti ini sampai berdirinya hari kiamat. Umat al-Islam istabdalat sunnat al-kufr بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما نراه وما نشاهده في مواقع التواصل الاجتماعي وفي غير ذلك من تلك الوسائل التي شتتوا بها عقول أمة الإسلام.
dan umat muslim, kata beliau, sudah banyak merubah kebiasaan mereka. Dengan kebiasaan-kebiasaan orang yang jauh dari Allah, mereka merubah kebiasaan dari kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang kita lihat di media-media sosial yang mencemari akal pemikiran umat kaum muslimin. Wa an-najah fi akhir zaman min hadhihi al-fitan al-awwal, الشيء الأول باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والشيء الثاني بمحبة العلماء واتباعهم صلى الله عليهم رضوان الله. والشيء الثالث بكثرة ذكر سير وقراءة شمائل الصالحين. Beliau mengatakan di antara jalan untuk mencapai keselamatan dan kebaikan di akhir zaman seperti ini, yaitu yang pertama dengan mengikuti Rasulullah SAW, dan yang kedua dengan mencintai para ulama, orang-orang soleh, dan yang ketiga dengan banyak membaca sejarah-sejarah Rasulullah maupun sejarah-sejarah para ulama dan orang soleh. فقد قص الله في القرآن وتلك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. Dan telah Allah نقص عليك يا أستاذ الآية وتلك من أنباء الرسل وتلك من أنباء وكلا نقص عليك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصص الصالحين وسير الأنبياء والمرسلين لها تأثير عجيب في تثبيت القلوب. Beliau kemudian dikatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika, dan semuanya yang telah kami kisahkan kepada engkau Muhammad di dalam Al-Qur'an itu gunanya, dampaknya nusabbitu bihi fuadak, untuk dikokohkan dengannya hatimu. Oleh karena itu sejarah para nabi, sejarah orang-orang soleh memberikan dampak yang sangat baik di dalam mengokohkan keimanan kita di dalam hati. وبصحبة الصالحين ومحبتهم قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وادعوا نفسكم في سورة الكهف. Aku pernah pertama berdiri hadir majlis hebat seperti ini dan di belakang sahibul maqam. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الكهف مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisyaratkan bagaimana dampak daripada berteman dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, wasbir nafsaka ma'alladzina, bersama orang-orang yang berdoa, yang memohon, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore. Tidak ada yang mereka minta dari hal tersebut kecuali ridho, harapan daripada Allah Subhanahu wa taala. أسألنا الله يفرج عن أمة النبي محمد ما هم فيه من التخبطات. نسأل الله يلوم شر أمة النبي محمد. Dan kita jangan lupa saudara-saudara kita yang sekarang di Palestina, keadaan susah, keadaan sulit, dan saudara kita juga yang di Yaman Utara. ولا ننسى من إخواننا في الدعاء في ظهر الغيب ندعو بأن الله يفرج عن أمة النبي محمد. وكما قال أحد مشايخنا سيد الحبيب بكر العدني من علم الشهور قال أعظم سلاح في الأرض هو الدعاء. قال ما معنا غير الدعاء. Beliau mengatakan jangan kita lupakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah baik di Palestina, di Yaman Utara dan selainnya. Kita selalu mendoakan mereka karena doa saudara kepada saudaranya di belakangnya itu merupakan salah satu doa yang mustajab. Bahkan dikatakan Habib Abu Bakar Al-Masyhur pernah berkatakan tidak ada pedang yang paling kuat yang dimiliki kaum muslimin khususnya di zaman seperti ini kecuali doa. Ada minni, dan jangan lupa doakan saya semoga cepat lancar bahasa Indonesia. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal 'afwu minkum. ولما نظر فيكم من دراهم أوصاف المحمدية وهدى وجهل
إلى الله المتوسل في سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورة، واشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.